好，下一个是想ya,想itu artinya ingin ya, jadi masih dalam pikiran ya. Contohnya, 我在上课 ya, 我想吃水果 ya. Jadi saya sedang mengikuti pelajaran, saya ingin makan buah. Bisa dilakukan sekarang? Tidak bisa ya. Jadi hanya masih dalam pikiran. Ya, contohnya, 我想去北京学习汉语 ya, saya ingin pergi ke Beijing belajar Mandarin. Apakah bisa dilakukan sekarang? Belum tuh ya. Jadi ini masih di angan-angan, masih di pikiran. Nah, apa bedanya xiang dengan yao? Yao itu sudah mau dilakukan ya. Jadi 我要吃水果, berarti saya mau makan buah ya. Sekarang saya mau makan buah ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua perbandingannya. 明天我要去北京学习汉语. Besok saya mau pergi ke Beijing belajar Mandarin ya. Jadi sini sudah jelas sekali ya, besok saya mau pergi, jadi akan segera dilakukan. Nah, perbedaannya 我想去北京学习汉语. Saya cuma ingin ya, belum tahu kapan terrealisasi. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya xiang dengan yao. Xiang masih dalam pikiran, yao sudah mau dikerjakan. Oke, 下一个有3个ya, 书店, 汉英 sama 英汉ya. Shu itu adalah buku, tian itu adalah toko ya. Jadi shu tian itu artinya toko buku ya. Kemudian han ying itu adalah Mandarin Inggris, kemudian kalau dibalik ing han ya itu artinya Inggris Mandarin. Nah, ini untuk kamus ya. Kita lihat percakapan di bawah ini. 我要去书店买书，你去吗？ Ya. Saya mau pergi ke toko buku beli buku. Apa kamu pergi ya? 你要买什么书? Kamu mau beli buku apa? 我要买汉英词典. Jadi saya mau beli kamus Mandarin Inggris. 你不买英汉词典吗? Apakah kamu nggak beli kamus Inggris Mandarin? 不买，我没有钱. Ya, saya nggak beli, saya nggak punya uang. Jadi ini Inghan sama Han Ying词典 ini adalah kamus zaman dulu itu ya, yang tebal-tebal itu ya. Saya kira sekarang udah nggak ada yang pakai ya. Jadi sekarang itu zamannya sudah pakai handphone, jadi bisa lihat di handphone ya. Jadi ini adalah kamus cetakan ya, Han Ying sama Inghan. Jadi ada kamus Mandarin Inggris, ada Inggris Mandarin. 下一个是门 sama ke ya. Men yang kita pelajari kemarin, men itu adalah pintu ya. Contohnya kaiman ya, buka pintu. Kebalikannya adalah kuanman, tutup pintu ya. Nah, tapi di sini men itu artinya adalah kata bantu bilangan untuk pelajaran ya. Jadi dia memiliki dua arti. Yang pertama pintu, yang kedua adalah kata bantu bilangan untuk pelajaran. Pelajaran itu adalah ke ya. Jadi 今天你们有几门课? Hari ini kamu ada berapa pelajaran? Jadi misalnya kalau kuliah itu ya, ada berapa mata pelajaran, atau kalau misalnya masih sekolah SMA itu ya. Jadi 今天我们有4门课. Jadi hari ini saya ada 4 pelajaran. Misalnya IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi men ini adalah kata bantu bilangan untuk pelajaran. Selanjutnya adalah zuo ya, zuo. Kemarin kita sudah pernah belajar ya, 请进请坐请喝茶ya. 请进 silahkan masuk, 请坐 silahkan duduk, 请喝茶 silahkan minum teh. Jadi sini zuo artinya adalah duduk ya. Nah, di bab ini kita akan belajar arti zuo yang lain ya. Contohnya ya, 咱们怎么去呢? Ya, jadi kita bagaimana perginya ya. Jadi di sini 怎么 itu menanyakan proses. 怎么去呢? Ya. Kita bagaimana pergi ya. Nah, jawabannya 坐车去吧. Ya, 坐车. Nah, di sini 坐车 itu artinya apa? Duduk kendaraan ya kalau di arti gampangnya. Tapi di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah naik kendaraan ya, naik mobil ya. 坐车去吧 ya. Kita lihat yang ke bawahnya. 你们怎么去北京? Kalian bagaimana pergi ke Beijing? 我们坐飞机去北京. Ya, jadi kita bukan duduk pesawat ya, bukan pesawatnya didudukin ya. Tapi kita naik pesawat pergi ke Beijing ya. Jadi di sini artinya fleksibel ya, mengikuti kata di belakangnya ya. Jadi bisa naik, bisa
menumpang pesawat seperti itu ya, sama ya. Nah, kemarin di latihan kemarin kita juga ada satu kata ya, shangche ya, shangche. Nah, shang di sini artinya, kalau shang kemarin kita sudah pelajari artinya atas ya. Nah, kalau shangche itu artinya naik ke atas kendaraan ya. Jadi misalnya kamu lagi naik motor, terus ketemu temenmu di pinggir jalan, kamu bonceng naik ke motormu gitu ya. Jadi shangche ba, 我们上车吧 ya, 上车吧 ayo naik gitu ya. Jadi 上车 itu untuk kegiatan naik ke suatu kendaraan. Sedangkan 坐车 itu artinya menumpangi suatu kendaraan seperti itu ya. Jadi 坐车去吧, jadi naik mobil. 坐飞机去吧, naik pesawat seperti itu. Ya, 明白吗? Kosakata berikutnya adalah ji sama qi ya. Nah, qi itu adalah penjelasan dari gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar di bis ya. Qi itu artinya berdesakan ya. Qi berdesakan. Jadi kita bisa lihat kalimat di bawahnya. 坐车太急ya. Jadi naik kendaraan terlalu berdesakan ya. 我们骑自行车去好吗? Jadi kita naik sepeda aja pergi, oke nggak? Ya, hao ah, ya oke. Jadi di sini ji itu artinya berdesakan, sedangkan qi itu artinya mengendarai untuk kendaraan roda 2. Contohnya qi zhixingche sama qi motoche. Untuk kosakata berikut ini ya, sing ya, hati-hati ya di sini. Dia hurufnya sama dengan in hang, te hang ya, in hang punya hang ya, sama ya hurufnya ya. Jadi kata ini ada dua bacaan, bisa dibaca hang, bisa dibaca sing ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau depannya ada in, berarti dia dibacanya in hang ya, artinya bang ya. Nah, kita lihat contohnya. 我们坐车去怎么样 ya. Jadi kita naik kendaraan pergi gimana? Sing. Nah, di sini menyatakan oke ya. Kemudian contoh kedua, 你给我找人民币行不行 ya. Kamu kasih saya kembalian renminbi. Oke enggak? Ya, jadi sing pusing, oke enggak? Pusing ya. Enggak mau ya. Jadi pusing. Tidak seperti itu ya. Jadi sing pusing itu menanyakan persetujuan ya. 好，下一个是综合口语、听力、阅读、文化、体育. Jadi ini adalah nama-nama pelajaran ya. Jadi zonghe, kalau misalnya pelajaran komprehensif berarti zonghe ke ya. Apa itu komprehensif ya? Zonghe ke itu artinya pelajaran gabungan ya. Jadi dalam satu pelajaran itu ada mendengarkan, ada menulis, ada membaca, ada berbicara ya. Itu namanya zonghe ke. Seperti kelas kita ini namanya zonghe ke ya. Nah, sedangkan kouyu ya, kou itu adalah mulut ya, kouyu adalah bahasa. Jadi kouyu itu adalah percakapan ya. Jadi kalau kouyu ke itu artinya pelajaran percakapan. Tingli itu adalah listening, mendengarkan ya, tingli. Kemudian yuetu itu adalah membaca. Wenhua itu adalah budaya. Jadi ada wenhua ke ya, pelajaran budaya. Kemudian ada tiyu ke ya, tiyu itu artinya olahraga ya. Tapi kalau kalian mau bilang saya mau olahraga, ya tiyu itu salah ya. Jadi untuk kata kerja katanya beda lagi. Jadi ini tiyu itu khusus untuk pelajaran ya, tiyu ke. Next adalah jiao ya, jiao. Jiao di sini artinya mengajar ya. Contohnya, 谁教你们综合课? Siapa yang mengajar kalian pelajaran komprehensif ya? 张老师教我们综合课. Jadi, Zhang Lao Shi mengajarkan kita pelajaran komprehensif ya. Contoh yang kedua adalah Mama jiao wo shuo zhongwen. Ya, jadi Mama mengajarkan saya bicara bahasa Mandarin. Ya. Jiao itu artinya mengajarkan. Untuk di pelajaran ke-17 ini ya kita sudah mulai belajar grammar ya. Grammar yang pertama akan kita pelajari adalah shuang ping yu ju ya.
Apa itu? Itu adalah kalimat berobjek ganda. Kita lihat rumusnya di bawah ini. Subjek ditambah predikat ditambah objek 1 ditambah objek 2 ya. Jadi sini objeknya ganda, objeknya ada 2. Ada objek 1, ada objek 2. Contoh kalimatnya adalah ta jiao wo hanyu ke. Jadi kalau untuk kalimat yang berobjek 1 kan ta jiao wo, dia mengajar saya. Nah, di sini objeknya ada 2. Dia mengajar saya pelajaran bahasa Mandarin. Ya, jadi objeknya saya dan pelajaran bahasa Mandarin. Ta jiao wo hanyu ke. Contoh yang kedua, Mama ge ta 1块钱. Mama ngasih dia 1块钱. Ya, jadi 1 kuai, ya, uang 1 kuai. Jadi sini objek pertamanya adalah dia, objek keduanya adalah bendanya, ya. Jadi bisa disimpulkan objek pertama itu adalah orangnya, objek kedua itu adalah bendanya, ya. Contoh yang ketiga, Zhang Dong wen wo 一个问题. Ya, jadi Zhang Dong menanyakan saya sebuah pertanyaan. Ya, jadi sini objek pertamanya adalah saya, objek keduanya adalah sebuah pertanyaan. Ya, jadi sini objek ganda, objeknya ada 2, objek 1 dan objek 2. 明白吗？ Oke, itu adalah penjelasan untuk kosakata 第17课 ya. Jadi 第17课的生词已经讲完了 ya. 好，现在我们看作业 ya. Kita lihat PR ya. PR-nya sama seperti pelajaran ke-16 ya. Jadi buatlah video membaca 第17课的课文 halaman 14 dan sampai 16 ya. Kemudian ada dan wacana halaman 25 bagian ke-6 ya. Coba kalian lihat di bukunya beserta artinya ya. Jadi sama seperti kemarin. Kemudian setelah membaca satu kalimat diartikan dulu baru baca kalimat berikutnya ya. Jadi sama seperti yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah kerjakanlah latihan di buku halaman 23 sampai 25 bagian 3, 4 dan 5. Ditulis di buku atau di kertas juga boleh ya. Atau di buku kotak ya. Kemudian difoto dan dikirim pribadi ke saya ya. Nah, untuk yang belum punya buku, saya kemarin sudah ada kirimkan ya. Jadi saya sudah scan bukunya dan saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Coba kalian lihat, coba kalian buka-buka ya. OK，今天的课我们上到这儿，谢谢大家，再见。